Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan kami channel ADD yang menginformasikan tentang masalah-masalah kelistrikan. Nah, untuk kali ini saya akan coba memberikan sedikit gambaran tentang saklar nih teman-teman. Jadi saklar ini adalah saklar tukar tapi untuk yang intermediate teman-teman. Jadi fungsi saklar ini bermacam-macam ya teman-teman. Jadi ada contoh seperti ini ya teman-teman. Contoh kalau saklar tukarnya ya seperti ini ya teman-teman nih. Ini yang tengah ini saklar tukar ya teman-teman. Jadi banyak macam-macam saklar. Ya ada saklar tunggal. Ya ada saklar tiga nih ya, triple nih. Terus sama saklar hotel. Ada juga saklar hotel. Ada juga saklar double, ada juga saklar tukar untuk intermediate ya teman-teman. Jadi saklar ini unik nih teman-teman. Jadi posisi dia adanya nanti di tengah-tengah adanya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman buat misalkan, jadi kalau saklar ini menyalakan satu lampu dari satu tempat, ini menyalakan tiga lampu dari satu tempat. Terus kalau saklar hotel menyalakan lampu dari dua tempat. Nah ini dengan saklar ini, jadi bisa dinyalakan dari saklar hotel yang digabungkan dengan ini bisa menyalakan lampu dari tiga tempat teman-teman. Jadi posisinya dia nih ada di tengah gitu teman-teman. Nah untuk terminasinya dia seperti ini teman-teman. Dia ada 4. Nah gini. Seperti ini. Jadi kalau saklar biasa itu ada 2, ya saklar hotel ini ada. Kalau saklar seperti yang kemarin ya, saklar ini ada 3 kalau saklar hotel. Kalau saklar biasa itu cuma ada 2 ya ininya. Ini nggak ada, nggak misalkan begini dia 2 nih. Nah kalau yang 3 gini saklar hotel. Nah kalau yang seperti ini saklar tukar intermediate teman-teman. Jadi untuk posisinya untuk di tengah. Jadi dia kontaknya tuh silang gini teman-teman. Jadi kalau misalkan dia posisi atas misalkan ya, misalkan posisi atas misalkan dia posisinya adalah kontaknya antara terminal ini dengan terminal ini misalkan. Nanti kalau misalkan dia dirubah switchnya, saklar misalkan dirubah misalkan switchnya, ini berubah saklar yang kontaknya jadi silang gini teman-teman. Jadi misalkan satu posisi satu misalkan saklarnya dia adalah atas bawah gini yang kontak. Terus kalau misalkan posisi 2 misalkan seperti ini, dia silang kontaknya seperti ini. Gitu ya teman-teman. Nah seperti yang di simulasiin ya di samping nih. Posisinya seperti itu teman-teman kontaknya. Dia akan berubah. Nah ini saklar unik nih teman-teman, ini jarang ada ya teman-teman, saklar unik. Jadi posisinya seperti itu. Jadi kalau kita ukur seperti ini nih teman-teman. Nah jadi kalau kita ukur dia seperti ini teman-teman. Ini kalau ini posisinya di mana nih? Oh ini yang terhubung ini ya. Ini dengan ini ya. Terus kalau kita pindah posisinya misalkan nih, dia nggak terhubung lagi atas bawahnya nih enggak. Tapi dia silang ke sini teman-teman nih, silang hubungnya. Nah, ini dengan ini dan ini dengan ini teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi fungsinya dia banyak nih teman-teman fungsinya. Nanti kita buatin deh fungsi-fungsi videonya. Jadi dia bisa kalau rangkaian motor DC ini bisa untuk maju mundur nih teman-teman. Kalau untuk rangkaian motor DC. Jadi motor-motor kecil tuh. Misalkan motor apa namanya? Motor DC untuk gorden atau apa gitu loh. Atau sliding, nih bisa nih teman-teman buat maju mundur. Atau umumnya sih kalau yang umumnya sih kita pakai biasanya dipakai untuk posisi lampu teman-teman. Jadi posisi
apa namanya, satu lampu dengan 3 saklar. Contohnya seperti ini, misalkan nih teman-teman, ini misalkan saklar hotel ya. Jadi misalkan saklar soket hotel ini posisi 1 misalkan ya. Kita singkirin dulu. Dan yang ini posisi ini misalkan ini lantai 1, ini lantai 2, ini lantai 3 gitu teman-teman. Jadi lampu itu bisa dinyalakan dari 3 lantai. Yang tengahnya itu pakai saklar yang intermediate ini teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi lampunya bisa dinyalakan dari 3 tempat menggunakan saklar intermediate ini. Gitu teman-teman. Rangkaiannya seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi posisi-posisi terminalnya seperti yang tadi. Nanti kita buatin lah videonya. Video-video contohnya, contoh penggunaannya. Sementara itu aja teman-teman yang mau disampaikan dari saya, sekedar pengenalan saklar intermediate ini ya teman-teman. Jadi sekali lagi saklar ini unik. Jadi kalau posisi misalkan posisi 1 dia menghubungkan ini dengan atas dengan bawah, ini juga sama atas dengan bawah. Terus posisi 2 dia akan bersilang seperti ini. Itu teman-teman. Jadi saklar tukar untuk intermediate atau untuk di tengah-tengah teman-teman. Fungsinya sebagai saklar tengah untuk menghidupkan misalnya satu lampu dengan 3 posisi atau 4 posisi, atau satu lampu dinyalakan dari 3 lantai atau 4 lantai misalkan, atau 10 lantai. Nah tengahnya pakai ini semua. Jadi ujungnya misalkan 10 lantai misalkan gitu ya. Nah, ujungnya tetap pakai saklar hotel ini, terus pakai saklar hotel ini, tengah-tengahnya pakai saklar ini. Misalkan kalau misalkan 3 lantai ya, ini cukup 1. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3. Kalau misalkan mau 4 lantai ya berarti ininya 2, teman-teman. Ininya 2. Jadi lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 misalkan gitu, teman-teman. Jadi tergantung mau berapa lantai, mau 10 lantai silahkan, berarti ininya ditambah aja yang banyak gitu teman-teman. Posisinya sama di tengah. Itu teman-teman, mudah-mudahan bisa menjelaskan ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan lah buat teman-teman semua fungsi-fungsi dari saklar. Itu aja yang mau disampaikan dari saya teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Bila ada pertanyaan, monggo silahkan ditulis saja di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.